Satu cobaan menghampiri Shah Rukh Khan saat hendak fokus ke syuting filmnya Pathan. Tim Pathan yang akan berangkat syuting ke Spanyol kemungkinan besar akan dibatalkan. Pasalnya putra Shah Rukh Khan, Aryan Khan, terlibat dalam kasus obat-obatan. Sesuai laporan, Aryan ditangkap bersama 8 orang lainnya yang akan berpesta dan memakai obat-obatan di kapal selama 2 hari. Petugas anti narkotik NCB menyamar sebagai penumpang karena mendapat laporan bahwa kapal yang akan berlabuh selama 2 hari dengan tujuan bersenang-senang itu memiliki beberapa obat yang siap digunakan. Dan benar saja, saat penggerebekan, ditemukan sejumlah obat-obatan. Nama Aryan Khan lalu terseret dalam kasus ini. Aryan Khan dalam pengakuannya menolak, mengatakan ia tidak memiliki atau membeli barang itu. Melalui pengacaranya dalam pernyataannya, Aryan Khan hanya datang sebagai tamu undangan oleh pemilik acara. Aryan tidak memiliki tiket, tidak ada kabin atau kursi di kapal itu. Aryan baru saja tiba lalu ditangkap oleh petugas. Pengacara itu mengatakan penangkapan Aryan Khan tidak berdasar. Tidak ada yang diselundupkan atau dipegang oleh Aryan saat penggerebekan. Sementara tuduhan petugas, Aryan membeli, memiliki dan menggunakan obat itu. Sementara itu pihak NCB mengatakan, Aryan ditahan untuk diinterogasi hingga 5 Oktober. Lagian interogasi bukan kepastian untuk menahan secara langsung, katanya. Juga disebutkan bahwa penangkapan Aryan Khan yang tidak beralasan itu adalah pengalihan isu dari ditemukannya kerjasama antara Iran Afghanistan dengan pelabuhan Mundra di Gujarat dalam menyelundupkan obat-obatan ke India sebanyak 2 kontainer. Karena Aryan adalah anak bintang besar Shah Rukh Khan, otomatis itu akan menarik perhatian luas yang akan menutupi kecurangan penyelundupan 2 kontainer obat-obatan tersebut. Karena pada faktanya, dari 8 orang yang ditangkap NCB, hanya 3 termasuk Aryan Khan yang ditahan di kantor NCB. Dan sekarang laporan India Today menuduh bahwa Aryan Khan menyembunyikan saat itu di kontak lens matanya. Dengan kasus Aryan yang dikhawatirkan bergulir nantinya, kasus penyelundupan 2 kontainer obat itu akan hilang dengan sendirinya. Sementara itu nasib Pathan dikabarkan harusnya Shah Rukh Khan dan Deepika berangkat ke Spanyol. Mereka akan syuting satu lagu soundtrack dari Pathan di Spanyol. Dilaporkan bahwa Shah Rukh Deepika akan syuting sebuah lagu dalam skala besar dengan memakai 150 penari dari Madrid, Spanyol. Juga dilaporkan, tim Pathan akan syuting sebagian adegan aksi di Spanyol. Tim Pathan telah mendatangkan pembalap langsung dari Jerman. Sekarang dalam pembaruan terakhirnya, Aryan Khan akan menunggu hingga tanggal 5 Oktober di rumah tahanan NCB. Aryan juga telah menandatangani memo penahanannya di kantor tersebut. Sementara pengacara Aryan Khan siap membebaskan Aryan Khan pada tanggal 4 Oktober lebih awal. Hari Sabtu 2 Oktober, Hrithik Roshan dan Ranbir Kapoor terlihat mengunjungi kantor produser Jackie Bagnani. Ada banyak spekulasi seputar kunjungan 2 aktor tersebut. Penggemar mulai bertanya-tanya, apakah Jackie akan memproduksi film dengan 2 hero? Namun menurut laporan resminya, Ranbir dan Hrithik sebenarnya mengunjungi kantor Namit Malhotra untuk berdiskusi satu film. Konon mereka berniat membuat kisah Ramayana. Pertemuan itu dikabarkan telah menyusun pembagian peran, serta menentukan sutradara yang akan mengarahkan film tersebut. Juga menurut laporan, dalam kisah Ramayana mendatang itu film punya 3 aktor utama, Rahwana, Ram, dan Sinta. Konon Hrithik yang akan mengambil karakter Rahwana, sementara Ranbir Kapoor akan menjadi Rama. Untuk karakter Sinta sendiri, pembuatnya belum menyebut nama satu artis yang bisa berimbang dengan Hrithik dan Ranbir Kapoor. Sesuai laporan, film ini akan mulai syuting pertengahan tahun 2022. Film kemungkinan akan tayang tahun 2023. Info saja, jika film ini berhasil, untuk pertama kalinya Ranbir akan dipasangkan dengan Hrithik Roshan. Dan faktanya, saat ini Hrithik memburu para aktor muda untuk menemaninya dalam film. Blockbuster War diperingati 2 tahun pada 3 Oktober kemarin. Hrithik Roshan dan Tiger memukau dengan aksi demi aksi mereka di film itu. Ya, meskipun benar kata Kamal Erkan, orang menonton film War bukan karena ceritanya. Tahukah kalian, pertama kali Hrithik ditawarkan film ini, ia tidak menemukan sesuatu yang menarik. Hrithik mengatakan,
Saya sementara membuat film-film kisah nyata seperti Super 30 kala itu. Dan naskah War datang, tapi saya tidak menemukan naskahnya menarik, kata Ritik. Tapi meski begitu, cuma butuh waktu 5 menit bagi Aditya Chopra, Ritik bisa memahami kisah film War dengan benar. Aditya mengatakan, anggap saja itu seperti Doom 2 di mana kamu menjadi seorang entertainer. Ritik mengakui bahwa mungkin ia belum dewasa dalam mempertimbangkan satu naskah. Ritik baru tersadar kalau naskah War sangat baru dan belum ada kemiripan dengan film lain. Berkat perannya di film War tersebut, Aditya dan Sid Anand mendapatkan julukan pembuat film paling menghibur. Sid Anand bahkan lalu dipercayakan mengarahkan film terbaru Shah Rukh Khan. Dan karena naskah film War hanya ditujukan untuk komersial dan hiburan, film ini kalah banyak penghargaan dari film Gully Boy. Terbukti dari segi penilaian film, War hanya memenangkan Best Action untuk sutradara aksinya. Menurut Hrithik Roshan, ia bekerja bukan untuk dipuji dan jadi panutan, tapi itu untuk memuaskan dirinya. Aktris televisi Manisha Yadav atau yang dikenal dengan Salima Begum dari serial Joda Akbar telah berpulang pada 1 Oktober 2021 kemarin. Sesuai laporan bahwa aktris ini mengalami pendarahan otak. Dan berita ini cukup mengejutkan bagi rekan-rekannya dari serial Joda Akbar. Yang paling menyedihkannya, Manisha meninggalkan seorang putrinya yang baru berusia 1 tahun. Paridi Sharma yang merupakan teman syutingnya di Joda Akbar sangat terkejut dengan berita yang ia dapatkan dari grup WhatsApp tersebut. Yang membuat Paridi kepikiran adalah bagaimana nasib putri Manisha yang ditinggalkannya tersebut. Menurut Paridi, setelah Joda Akbar berhenti tayang, ia dan Manisha tak pernah bertemu lagi. Mereka hanya berbagi kegiatan melalui grup di WhatsApp. Paridi mengingat bagaimana Manisha sangat bersemangat di lokasi syuting. Ia adalah orang energik dan ceria, kata Paridi. Bulan Juli kemarin Manisha baru saja merayakan 1 tahun usia putrinya di Instagram. Ia menuliskan selamat ulang tahun, semoga semua kebahagiaanku menjadi milikmu. Manisha berpulang di usia 29 tahun. Selain menjadi aktris TV, Manisha juga hadir di film-film Tamil. Ada satu cerita heboh yang tak sengaja tertangkap kamera media. Kejadian di tahun 2019 di acara AIFA, di mana Ritesh Deshmukh sedang mencium tangan Preity berkali-kali. Namun dari belakang ternyata media juga menyorot wajah istri Ritesh. Dalam video wajah Genelia awalnya terlihat senyum. Namun setelah berkali-kali Ritesh mencium tangan Preity, wajah Genelia berubah kusut dan mengerutkan alisnya. Di Twitter orang ramai menyebut Genelia cemburu dengan Preity Zinta. Disebutkan bahwa Genelia tidak profesional. Ritesh memang seperti itu, suka bercanda, tapi Genelia disebut menganggap serius hal itu. Terlebih itu di tempat keramaian, katanya. Dua tahun kemudian di acara Arbaskan, Genelia baru mengkonfirmasi kebenaran dari kejadian malam itu. Genelia mengatakan bahwa cerita sebenarnya adalah ia tidak menghadiri acara penghargaan untuk waktu yang cukup lama. Jadi, Genelia direpotkan dengan berdandan, berpakaian dan mengenakan sepatu hak tinggi. Awalnya itu baik-baik saja, kata Genelia. Tapi karena kami bertemu begitu banyak orang, terus berbicara, kakiku menjadi sakit. Jadi kebetulan saat itu, kata Genelia, Preity dan Ritesh sedang mengobrol. Sayangnya, kamera media menangkap reaksiku yang disebut marah itu. Padahal kenyataannya saya tidak nyaman dengan sepatu saya, katanya. Kalian bisa lihat saya menarik nafas panjang, tambah Genelia. Kriti Sanon muncul depan publik dengan tampilan tak biasa. Kakinya dibantu dengan penyangga lutut. Kriti sepertinya baru saja mengalami cedera lutut. Tapi sejauh ini Kriti Sanon belum mengkonfirmasi apa penyebabnya. Namun menurut kabar terakhirnya, Kriti sedang bersiap melakukan persiapan syuting Ganapat. Dalam video yang dibagikan di Instagram, Kriti baru saja melakukan pemanasan dan latihan peregangan. Dilaporkan bahwa Kriti mengalami cedera ligamen saat latihan tersebut. Untuk itulah, penyangga lutut dipakai agar membantu Kriti berjalan.
Kriti adalah salah satu aktris yang paling banyak memiliki rilis film tahun depan. Setidaknya ada 4 film mendatang yang akan memerankan Kriti Sanon. Ada Adipurush, Bachchan Pandibedia, dan Ganapat. Pasca kesuksesan Mimi, nama Kriti menjadi perhatian cukup luas dari industri. Kriti Sanon sendiri aktris yang memulai karakter wanita sentrisnya melalui film itu. Meskipun belum ada rilis film mendatang dengan karakter yang sama lagi, Kriti akan membuktikan satu lagi yang spesial. Ia akan beradikan aksi di film Ganapat. Tapi sejauh itu Kriti masih dinilai tak bisa lepas dari karakter glamornya. Tapi perlahan ia akan menyusul Deepika dalam grafik karir.